Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan Ba'dal Fajr pada hari Senin 22 Januari 2024 bertepatan dengan hari ke-9 di bulan Rajab 1445 Hijriah. Masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis tentang dhawabit jarhi wa ta'dil. Maka disebutkan dari perkara yang terpenting memahami bagaimana para ulama terjadi khilaf dalam al-jarh wa ta'dil. Dari perkara yang terpenting adalah iktibar manahij al-a'immah fi jarhihim wa ta'dilihim, di mana kita mengetahui manhaj dari para ulama yang menjarah dan mentakdil. Di saat terjadi ta'arud, terjadi khilaf kepada seorang rawi, terdapat ucapan-ucapan dari para ulama ahli jarhi wa ta'dil. Maka cara termudah yang pertama adalah membagi mereka kepada 3 manhaj. Fa'inahum ala salasati aqsam. Maka membagi mereka dari ucapan yang berbeda ini kepada 3 manhaj. Al-manhaj al-awwal man huwa muta'annitun fil jarhi mutasabbitun fit ta'dil. Maka klasifikasi yang pertama, manhaj mereka terlalu ekstrim, terlalu berlebih-lebihan. Dinamakan dengan mutasyaddid, muta'annid fil jarh. Di saat menjarah dari rawi berlebihan. Maka rawi ini misalnya dia seorang yang thiqah, maka diturunkan menjadi shaduk hasanul hadis. Atau rawi ini disikohkan oleh para ulama, maka orang-orang yang bermanhaj menjarah syadid, ta'annud, keras dalam penjarahannya, malah mendoifkannya. Atau para ulama yang biasanya mendoifkan seseorang ini, bagi mereka dikatakan pendusta, kadzab, matrukul hadis, hadisnya dibuang, berlebihan. Maka ini yagmizu rawi bil ghaltatain wassalas, di mana dia akan mencela dari para rawi dengan berlebihan. Para ulama mencela satu kekurangan dari rawi, dia menyebutkannya dengan 2-3 perkara. Wa yulayyinu bidzalika haditsahu, dan kebanyakan mereka lebih merendahkan hadis-hadisnya. Jika para ulama mentausik, dia akan menurunkan menjadi derajat saduk. Jika para ulama mendoifkan, dia akan lebih memperparah doif syadid, doif yang ditinggal. Dan mereka diklasifikasi yang pertama seperti Syu'bah ibnul Hajjaj, wa Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, dan Yahya ibnu Ma'in, dan Abu Hatim ar-Razi, dan An-Nasai. Maka ini dicontohkan dari 5 ulama besar. Dan di sana masih ada lagi contoh yang lain seperti Ibnu Hazm, namun bukan yuktabar seperti mereka. Dan yang kedua, kita melihat madhab yang lain, man huwa mu'tadil fi tawthiq, munsifun fil jarh. Ada nawasani, bahwa mereka orang-orang yang mu'tadil. Makna mu'tadil adalah mereka orang-orang yang insaf dalam menjarah. Maka mereka sangat berhati-hati dan ucapan mereka penuh keadilan, tidak berlebihan. Maka
haula mu'tadilun fi tausik, munsifun fil jarh. Orang-orang yang dalam memuji itu tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Dan orang-orang yang munsif, orang-orang yang insaf dalam menjarah, di saat menjarah tidak dimasuki perkara-perkara yang berlebihan, maka mereka adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Abdurrahman ibnu Mahdi dan Muhammad ibnu Sa'ad dan Ali ibnul Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, wal Imam Ahmad, wal Imam Al-Bukhari, dan Abu Zur'ah, serta Abu Dawud, Ibnu Adi, dan Daruqutni kadang-kadang. Kadang-kadang mutasahil. Dan jenis yang ketiga dari manhaj mereka yang mutasahil, bermudah-mudahan dalam memuji. Maka mereka seperti Al-Ijli dan juga Abu Isa At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Daruqutni juga. Dan Abu Abdillah Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak, dan Abu Bakar Al-Baihaqi, sahib Sunan Al-Baihaqi. Maka mereka mutasahilin. Lalu apa faedahnya pembagian ini? Tadi kita katakan merupakan perkara yang penting di saat terjadi ta'arud, terjadi khilaf di kalangan para ulama atas satu rawi. Ada yang menjarah, ada yang memuji, ada yang mengatakan kadzab, dhaif jiddan. Maka cara mengetahuinya tadi membagi para ulama yang menjarah wa ta'dil kepada satu rawi ini kepada 3 kelompok saja. Maka setelah itu kita memahami apa faedah dari pembagian ini. Faedahnya adalah an-nadharu fi aqwalil a'immah inda iradatil hukum ala rawi. Maka faedahnya adalah kita bisa melihat dengan mudah di saat terjadi perbedaan hukum dari para ulama dengan pembagian ini. Pertama, fa'idha ja'a tawsik minal mutasyaddidin fa'innahu yu'addu alaihi bin nawajid li syiddati tawsikihim au subutihim fit tawsik. Maka yang pertama faidahnya kita mengklasifikasikan kepada 3 ini, jika dari 3 kelompok tadi orang-orang yang mutasyaddid dia memberikan tausik kepada rawi. Contohnya An-Nasa'i yang mutasyaddid mengatakan rawi ini thiqah. Yahya ibnu Ma'in mutasyaddid mengatakan rawi ini thiqah. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan rawi ini thiqah. 3 orang ini biasanya seperti itu. Maka ketahuilah bahwa orang yang ditausik oleh mereka itu sangat kuat kedudukannya. Itu gambarannya. Karena ketiga orang yang kami sebutkan tadi biasanya menjarah. Menjarah dari rawi-rawi. Nah, sekarang di sini mereka mentausik, memberikan pujian kepada rawi, berarti tidaklah mereka orang-orang yang keras, mutasyaddid, kemudian memuji rawi, menunjukkan mereka mempunyai kelebihan dari sudut pandang kepada rawi tersebut. Maka yu'addu alaihi bin nawajid. Ucapan pentausikan tersebut digigit dengan geraham kalian. Di saat kalian melihat rawi yang ditausik oleh mutasyaddidin, gigit dengan geraham bahwa tausik ini sangat kuat. Itu asalnya. Ila ida khalafal ijma ala tad'if rawi. Maka itu asalnya. Orang-orang yang mutasyaddid itu jika memuji diambil. Namun bisa jadi berbalik jika dia mentausik, misalnya Imam An-Nasa'i mentausik, dan seluruh ulama tidak ada satupun yang mentausik kecuali mereka mendhaifkan. Maka di sini bisa jadi pentausikan Imam An-Nasa'i ataupun Abu Hatim ataupun Yahya ibnu Ma'in, ataupun Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, ataupun Syu'bah, yang tadi kami sebutkan mutasyaddid, bisa jadi ditolak. Namun ini jarang.
Maka jika menyelisihi ijma, maka bisa jadi ditolak. Atau kaidah yang lain, al-jarhu mufassaron bima yajruhu fa innahu yuqaddam ala tausi. Atau masuk kepada kaidah al-jarh mufassar lebih didahulukan daripada tausi. Contohnya tadi mutasyaddidin misalnya Syu'bah memuji. Dan para ulama yang lain mendoifkan dengan mufassar. Doif dikarenakan akalnya. Doif karena hafalannya rusak. Doif karena jika dia meriwayatkan banyak kemungkaran, banyak berkesendirian. Nah, seperti ini bisa jadi ditolak. Namun asal dari orang-orang yang mutasyaddid, jika dia memuji maka dipegang. Namun jika ada perkara yang lain, barulah kita melepaskan pentausikan rawi yang mutasyaddid ini. Walakin idza jarrahu ahadan minarruah fa innahu yungdor hal wafaqahum ahadun ala dalik. Maka hukumnya di sini jika dia menjarah orang mutasyaddid ini, Nasai, Syu'bah, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan menjarah misalnya, maka jangan langsung diterima. Harus dilihat dulu. Kenapa? Karena dia bermudah-mudahan dalam menjarah. Fa in wafaqahum ahadun ala dalik at-tad'if wa lam yuwathiq dzalika rawi ahadun minal hudzaq fa huwa dhaif. Maka lihat, jika memang orang yang dicela oleh An-Nasai ataupun Abu Hatim yang mutasyaddid tadi, memang para ulama ahlu jarhi wa ta'dil semuanya mendoifkan orang ini, baru ucapan dia dalam mendoifkan diambil. Paham ya? Wa in lam yuwafiqhum ahadun ala tad'if. Nah, sekarang misalnya Imam Abu Hatim mencela seseorang dan semuanya mensikohkan. Bahkan yang mutasyaddid pun mensikohkan, seperti Yahya ibnu Ma'in mensikohkan, Syu'bah mensikohkan, An-Nasai mensikohkan. Maka berkesendirian Abu Hatim dalam mendaifkan, fa innahu la yu'khad biqaulihim alal itlaq. Maka tidak diambil dari ucapan orang mutasyaddid ini secara mutlak.